Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena atas berkat dan cinta kasih-Nya, sehingga di hari ini kita boleh lagi kembali beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan saat ini atas nama tentu saja Majelis Jemaat Gemim Saitun Karumbasan Ranu Tanak Weru mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua. Kita akan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk kedua dan perjamuan kudus. Dan ibadah kita di pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Markus Gobin Bonde, Sarjana Teologi. Jemaat diundang berdiri. Mari kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah Tuhan pemelihara kehidupan kami. Dengan kasih-Mu yang besar, Engkau menuntun perjalanan hidup kami sampai di hari Minggu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Kami juga sangat bersyukur, berterima kasih ada dalam persekutuan ini dengan Engkau. Kiranya Engkau berkenan dengan sembah sujud kami ini, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Merasakan tiap suka
Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dan putusanmu bersih dalam penghukumanmu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, kasih setiamu sangat besar pada kami. Pemeliharaanmu sungguh indah, nyata benar dalam hari-hari kehidupan kami. Cinta kasih Tuhan mengalir seperti sungai yang tiada hentinya. Kemurahan Tuhan selalu kami alami di setiap hari kehidupan kami. Terima kasih untuk semua itu ya Tuhan. Kami semua bersyukur baik sebagai pribadi, juga sebagai persekutuan keluarga, sebagai suami, istri, anak-anak. Kami berterima kasih untuk kasih karunia-Mu. Bapa, selalu kami mengintrospeksi kehidupan kami ketika ada di hadapan Tuhan. Dan selalu kami mengaku kepadamu bahwa dalam kembara hidup kami, di tengah dunia yang begitu banyak pergumulan ini, kami mengaku banyak kali kami gagal di dalam melaksanakan panggilan Tuhan kepada kami. Sebagai suami, kami banyak kali lalai di dalam mewujudkan tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan dalam tanggung jawab kami. Sebagai istri, kami lalai dalam melaksanakan panggilan sebagai ibu rumah tangga. Ampuni kami Tuhan, karena sesungguhnya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dalam tanggung jawab kami sebagai suami istri. Begitu juga sebagai anggota keluarga yang lain, sebagai anak-anak, sebagai bahagian dalam satu persekutuan keluarga. Banyak kali kami lalai di dalam melaksanakan panggilan kami. Kehidupan cinta kasih kami banyak kali terganggu oleh begitu banyak godaan dan cobaan yang melanda kehidupan keluarga kami. Mengingat semua itu ya Tuhan, kami tertunduk memohon kepadamu. Berkenanlah Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan tolonglah kami untuk semakin mampu di dalam mengendalikan kehidupan kami dengan segala macam godaan-godaan yang ada di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, dan kasihanilah kami yang berdosa ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa batra hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyah. Untung ku punya Yesus, nakoda batraku. Kasih-Mu Tuhan tiada taranya, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan mulia dan benar, Engkaulah penolong setia. Saudara-saudara sekalian, dengarlah janji anugerah Allah kepada kita sekalian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan, karena kasih-Mu di dalam Yesus kami beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, mulia nama-Mu Tuhan, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu kami beroleh kehidupan kekal. Jamaat Tuhan, kita akan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Karena itu kita semua diundang berdiri. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia.
Jemaat disilahkan duduk kembali. Marilah kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, terpujilah nama Tuhan. Di tengah kasih karunia-Mu yang besar, selalu Engkau siapkan bagi kami firman. Karena Engkau senantiasa rindu kami untuk ada di jalan-jalan Tuhan. Dan di hari Minggu ini, hari yang ke-11 di bulan Oktober ini, kami yakin juga di hari Tuhan ini ada firman, ada kehendak yang Engkau mau nyatakan kepada kami. Tuhan, kami mohon dalam kuasa Roh Kudus-Mu arahkan hati dan pikiran kami, supaya semua eksistensi kehidupan kami betul-betul tertunduk di hadapan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan lewat firman boleh menjadi bahagian kami. Berkenanlah Engkau, ya Tuhan, menganugerahkan semua itu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab. Bagian Alkitab yang dibaca pada hari Minggu ini, surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 7, kita membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Saya membaca demikian pembacaan Alkitab. Perikop ini diberi judul tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia.
Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Alkitab yang kita percayai adalah penyataan-penyataan Allah di dalamnya yang mengandung firman Allah. Ternyata sungguh benar-benar menjawab persoalan-persoalan kehidupan kita. Seperti bacaan kita pada saat ini, Alkitab, bahagian Alkitab khususnya kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai ayat 16 menjawab persoalan-persoalan di sekitar perkawinan. Bahkan di sekitar kebutuhan-kebutuhan seksual dari seorang suami dan seorang istri, dan bagaimana keluar dari persoalan-persoalan menyangkut hal-hal itu dalam kehidupan sebagai keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita bertanya, mengapa Alkitab atau dalam hal ini firman Tuhan sampai pada hal-hal seperti itu mengaturnya, padahal banyak orang berpikir bahwa ini hal yang tabu. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara terang benderang ada persoalan-persoalan menyangkut kehidupan suami istri. Ternyata dijawab, diterangi lewat bacaan ini. Apa yang kita baca tadi merupakan jawaban Paulus terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di Korintus. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 1 ya, disebutkan di situ, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Jadi lihat bahwa Paulus dalam otoritasnya sebagai hamba Tuhan menjawab persoalan-persoalan yang ada di jemaat di Korintus. Di sini disebutkan yang kamu tuliskan kepadaku. Nah, apa yang mereka tuliskan? Di situ disebutkan adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Nah, saudara, kita dalam membaca bagian Alkitab ini harus cermat dalam arti begini. Selalu diajar-ajarkan kepada jemaat membaca teks Alkitab
kita harus memahami situasi yang ada pada waktu itu. Ini yang disebut dengan latar belakang dari teks itu. Ada persoalan apa di Korintus sehingga mereka menuliskan hal itu sebagai penyataan kepada Paulus adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Nah, saudara, ada persoalan apa? Pasti ada persoalan-persoalan yang sangat menentukan, menyangkut kehidupan seksual yang ada pada waktu itu dalam masyarakat yang ada di Korintus itu. Nah, kita akan dapat memahami ini kalau kita lihat, periksa ya, ternyata di ayat 26 dari 1 Korintus pasal 7, nah di situ disebutkan begini, ayat 26. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang ini adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Ini yang kami sebutkan tadi, situasi yang ada. Ternyata disebutkan waktu darurat, keadaan darurat, keadaan genting. Apa yang genting di sana? Saudara, ternyata persoalan hubungan seksual dalam kehidupan orang-orang yang ada di Korintus itu sudah sangat vulgar sekali. Eksploitasi fisik di kota Korintus pada waktu itu sungguh sangat memprihatinkan sekali. Apalagi masyarakat yang ada di kota Korintus itu memuja dewa. Maksud kami memuja Dewi Venus. Dewi Venus adalah dewi cinta. Sehingga kehidupan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan itu menjadi satu ritual dalam rangka pemujaan. Dengan kata lain, hal seperti ini menjadi legal. Tidak ada lagi aturan-aturan yang mengikat kehidupan suami istri pada waktu itu. Saudara-saudara, ini sekali lagi keadaan darurat yang disebutkan di ayat 26. Karena itu, orang-orang yang ada di Korintus pada waktu itu, orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka katakan adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Sebenarnya dalam bahasa asli itu disebut tidak menyentuh perempuan, tidak menyentuh. Nah, tapi menjawab hal ini Paulus sungguh luar biasa. Ya. Kalau kita lihat mulai ayat 3, ayat 2, dia menjawab persoalan-persoalan itu. Ayat 3 dan seterusnya, Paulus menjawab persoalan itu. Pada intinya, Paulus mau katakan kepada orang-orang yang ada di Korintus itu adalah bahwa hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam bingkai kehidupan keluarga. Ya, lihat di ayat 2. Ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ya. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita dan memberi penegasan kepada kita akan nilai-nilai yang ada dalam hubungan dengan kehidupan suami istri dalam arti hubungan seksual. Untuk menghindarkan diri dari bahaya percabulan, ya. Baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Dan seorang suami memenuhi kewajibannya kepada istrinya
seorang istri memenuhi kewajibannya kepada suaminya. Nah, saudara, dengan demikian maka kekudusan daripada perkawinan itu sungguh-sungguh terpelihara, terjaga. Nah, itu menyangkut kehidupan suami istri. Dan ada hal-hal yang lain lagi, ya. Ada hal-hal yang lain lagi. Orang-orang yang tidak kawin, seperti halnya Paulus, kan? Paulus dia adalah seorang hamba Tuhan tulen, betul-betul, ya. Ayat 7 disebutkan, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Apa yang dimaksudkan di sini dengan seperti aku? Seperti aku yang dimaksudkan adalah dia seorang yang tidak kawin, ya. Nah, tetapi ya, ayat 7 tidak berhenti di situ, ya. Kalau semua orang seperti aku, tidak berhenti di situ. Ada selanjutnya lagi. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Bagi Paulus, pemberian dirinya secara utuh, tidak kawin adalah karunia Allah kepadanya. Ini sungguh luar biasa. Dan karena ini karunia Allah kepadanya, secara luar biasa Allah betul-betul menganugerahkan hikmat kepadanya. Dia tidak hidup dalam satu kehidupan sebagai suami, tetapi sungguh luar biasa hikmat yang Tuhan Allah karuniakan kepadanya. Bahkan juga kalau selanjutnya di ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 dan seterusnya. Pada intinya sekali lagi saudara-saudara, ya, Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Korintus yang bertanya kepadanya tentang hal ini, tentang hal hubungan seksual antara suami istri. Semuanya diarahkan supaya menghindarkan diri dari percabulan. Ini yang dihindarkan, dinasehati oleh Paulus. Nah, kita lihat, ya, itu jelas sekali, ada beberapa bagian dia sampaikan itu. Dan antara lain di ayat yang ke-9, ya. Di ayat yang ke-9, tapi kalau ia tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nasihat menyangkut hal ini dalam rangka supaya kehidupan pernikahan yang di dalamnya ada anugerah Allah, itulah kehidupan seksual, betul-betul terarahkan, diarahkan dalam bingkai kehidupan suami istri. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, menyangkut hal ini kita jadi bertanya, bukankah saat ini kita sedang akan merayakan perjamuan kudus? Bagaimana mungkin kita membaca bagian Alkitab ini? Saudara-saudara, pada bahagian lain, yaitu dalam kitab Efesus, Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, tepatnya Efesus pasal 5 mulai ayat 22 sampai ayat 33. Bagaimana hubungan suami istri? Nah, kita perhatikan hubungan suami istri Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Ya. Ketika nasihat firman disampaikan kepada baik suami maupun istri adalah dalam rangka bagaimana supaya mereka saling menjaga hubungan satu dengan yang lain dalam takut akan Tuhan. Nah, di situ dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu
seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Saudara-saudara sekalian, perhatikan di sini bahwa hubungan suami istri itu digambarkan laksana hubungan antara Kristus dan jemaat. Kalau kita tarik ke belakang dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Hosea, kita perhatikan bagaimana Allah menggambarkan hubungan antara umat Israel dengan Tuhan. Itu laksana hubungan antara suami dan istri. Hubungan antara Hosea dengan istrinya. Sehingga apabila terjadi penyelewengan, maka itu sama hakikatnya dengan merusak hubungan dengan Tuhan. Luar biasa sekali, bukan? Nilai teologi yang ada dalam kehidupan perkawinan Kristen itu sungguh-sungguh bernilai dalam sekali. Nah, ini kita memang sangat berbeda dengan yang lain. Bagaimana hubungan suami istri, hubungan istri itu digambarkan seperti hubungan antara Kristus dan jemaat, hubungan antara Tuhan dan umat. Ini nilai-nilai ilahinya sungguh besar sekali. Kualitas keilahian dalam hubungan suami istri itu sungguh luar biasa sekali. Nah, saudara, dalam bingkai itulah maka kita duduk dalam perjamuan kudus ini. Ya, Yesus katakan, bukan? Seperti Kristus mengasihi jemaat, demikianlah seorang suami harus mengasihi istrinya. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Dia sampai rela mati di kayu salib. Dia rela tubuhnya dipecahkan, darahnya ditumpahkan sebagai wujud kasihnya. Artinya bahwa cinta kasihnya kepada jemaat, kepada umat itu sampai mati. Ini nilai mendasar dari kehidupan suami istri, bukan? Ini nilai yang sangat mendasar sekali dari kehidupan suami istri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan duduk dalam perjamuan kudus. Sebentar kita akan makan roti dan minum anggur. Mari kita perhatikan selalu. Inilah wujud dari kasih Allah yang sangat besar bagi kehidupan kita. Dia rela mati bagi kita. Tubuhnya rela dipecahkan, darahnya rela ditumpahkan untuk kita manusia, untuk keselamatan saudara-saudara sekalian, untuk keselamatan seluruh dunia ini, untuk keselamatan semua yang percaya kepadanya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26 mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara-saudara sekalian, demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberitakan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus, kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia, dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak Allah dalam kemuliaan, bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan memberi persembahan syukur. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita makan roti dan minum anggur dalam rangka perjamuan ini, kami mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika kita akan makan dan minum, kita akan makan dan minum bersama-sama. Karena itu kami mengatur seperti ini. Kepada saudara-saudara sudah dibagikan roti dan anggur, sudah ada pasti di hadapan saudara-saudara. Nah, sebentar ketika pendeta mengatakan ambillah, maka ambillah pertama roti. Sesudah kita mengambil roti, jangan dulu makan. Nanti kita akan makan bersama-sama. Ketika pendeta mengatakan makanlah, baru kita makan, supaya kita sama-sama dengan semua jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanawiru. Kemudian ketika kita akan minum juga, ya, pada saudara-saudara juga sudah dibagikan, ya,
anggur. Ketika pendeta katakan ambillah dulu anggur itu, pegang. Lalu beberapa waktu kemudian pendeta akan katakan minumlah, baru kita minum bersama-sama. Saya harap kita memahami supaya kita teratur dalam melaksanakan perjamuan ini. Jamaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, agar kita dikenyangkan dengan roti surga, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga. Dialah pengantara kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Silakan semuanya memegang roti, mengambil roti, pegang. Makanlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Silakan masing-masing mengambil anggur. Minumlah kamu semua sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Saudara-saudara, selanjutnya kita akan memberi persembahan perjamuan sambil kita menyanyikan nyanyian hidup yang penuh beban. Terasa berat
Saudara-saudara sekalian, kita akan mengucapkan pengucapan syukur agung. Jamaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memangkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. tetapi setinggi langit di atas bumi, Orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Silakan jemaat duduk kembali. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terpujilah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur, sungguh berterima kasih untuk rahmat-Mu yang sangat besar dalam kehidupan kami. Di tengah himpitan pergumulan dunia ini yang sangat berat akhir-akhir ini, kami berterima kasih kami boleh duduk sehidangan dalam satu perjamuan kudus, dan kami yakin bersama dengan seluruh orang percaya yang ada di dunia ini, kami dalam perjamuan kudus. Kami berterima kasih semua ini menyatakan bahwa Engkau ada, Engkau hadir, Engkau setia menuntun kehidupan kami. Tuhan, tolonglah dalam kuasa Roh Kudus-Mu supaya apa yang kami alami saat ini, benar-benar kami percaya di dalamnya ada kuasa ilahi yang akan selalu menyertai kami, menguatkan kami, menolong kami di tengah begitu banyak kesulitan hidup sekarang ini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, dan karena itu kami berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang sekarang ini ada dalam pergumulan-pergumulan. Mereka yang sedang sakit dan harus ada dalam perawatan-perawatan. Kami ingat ada yang dirawat di rumah sakit. Yang kami ketahui ada Bapak Dr. Andes Karel Nayawan. Kami berdoa kepadamu, ya Tuhan. Kami memohon kepadamu, kasih karuniamu menyertai dia. Juga dengan mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, sekalian kerabat, kenalan, keluarga dari kami semua di Jemaat Zaitun. Kami mohon belas kasihan daripadamu Bapa untuk mereka, dan tolonglah mereka untuk dengan tekun, dengan giat berjuang di tengah pergumulan sakit mereka, untuk segala ketaatan-ketaatan yang harus mereka lakukan dalam rangka kesembuhan. Tolonglah ya Tuhan. Begitu juga mereka yang sedang dalam perawatan-perawatan di rumah, dalam kelemahan-kelemahan fisik, gangguan-gangguan sakit, harus dirawat di rumah oleh keluarga, oleh anak-anak, oleh saudara bersaudara. Kami berdoa kepadamu Tuhan, lawat mereka dengan kasih karuniamu yang besar. Di tengah begitu banyak
kekhawatiran, kecemasan yang seringkali menggoda mereka. Anugerahkan damai sejahtera pada mereka Tuhan. Yakinkan mereka bahwa di tengah pergumulan mereka yang sedang dialami saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Kami mohon anugerahkan damai sejahtera pada mereka ya Tuhan. Supaya di tengah keadaan mereka itu, mereka senantiasa mengalami damai surgawi dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepadamu bahwa oleh kasih karunia Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, saudara-saudara kami boleh ditolong dari pergumulan-pergumulan yang mereka alami, yang mengalami duka cita. Keluarga besar Koyongian Pakiding, kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan pada mereka. Dalam kasih karunia Tuhan yang besar, mereka dituntun Tuhan melewati lembah duka cita. Biarlah kemurahan Tuhan akan tetap ada pada mereka menapaki hari-hari hidup selanjutnya. Ya Tuhan, ya Allah kami juga bersyukur kepadamu Bapa untuk berkat-berkat yang Tuhan selalu hadirkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh selalu membawa persembahan kepadamu. Perjamuan kudus yang kami jalani saat ini selalu mengingatkan kami akan pemberian Tuhan yang sungguh besar, sungguh agung, sungguh mulia. Membawa hati kami bersyukur kepadamu. Ada penyataan-penyataan syukur lewat persembahan yang kami berikan. Baik persembahan mingguan tapi juga persembahan perjamuan kudus. Kiranya semuanya berkenan kepadamu, ya Tuhan, ya Allah kami. Kami juga tetap berdoa memohon kepadamu Bapa, sebagai bahagian dari persekutuan masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini, juga di Kota Manado. Kami berdoa untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota. Kami berdoa memohon di masa-masa kampanye dalam suasana pandemi COVID-19. Tuhan tolonglah supaya semua proses dalam rangka kampanye saat-saat sekarang ini semuanya berjalan dengan segala baik. Anugerahkan hikmat kepada mereka yang menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, calon wali kota dan wakil wali kota, agar supaya dalam melaksanakan kampanye mereka benar-benar mentaati aturan-aturan yang ada sebagai wujud dari upaya secara bersama-sama kami semua dalam rangka memerangi pandemi coronavirus 19. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang selalu memelihara kami sebagai persekutuan gereja Tuhan. Secara khusus di Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanawiru. Sekalian jemaat yang beribadah, baik yang beribadah di rumah gereja, tapi juga yang beribadah di rumah masing-masing. Kami mohon secara bersama-sama kami selalu diikat dalam satu persekutuan, dalam satu keyakinan bersama bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada, baik di rumah gereja maupun di rumah masing-masing. Dan Tuhan berfirman dalam kuasa yang sama. Tuhan memberi berkat dengan kuasa yang sama. Terpuji namamu Tuhan. Inilah doa kami. Inilah syukur permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, marilah kita berdiri, kita menyanyikan nyanyian penutup ibadah ini, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Jamaat Tuhan, baik yang ada di rumah juga yang ada di rumah gereja, sampaikan salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara jemaat, demikianlah ibadah minggu ini dan perjamuan kudus di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.